Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan semua di channel Sodik Elektronik. Pada kali ini di sini ada mesin cuci ya, 2 tabung. Untuk kondisi pengiringnya yaitu untuk dinamonya mati total. Untuk ketiga kabelnya itu tidak ada nilai hambatannya, ataupun itu bisa dikatakan itu kalau di digital itu terbacanya itu mega ohm. Harusnya itu di bawah 200 ohm ya untuk nilai hambatannya. Namun di sini itu hambatannya itu mega ohm. Kalau di tester analog itu pasti sudah tidak akan bergerak untuk jarumnya. Oke, ini saya akan coba tester terlebih dahulu untuk ketiga kabel yang menuju ke dinamo pengering. Ini tester ini sudah jalan ya. Kita tester dari warna biru ke hijau, itu hambatannya itu mega ohm ya, 0,5 mega ohm. Sama saja itu hambatan tangan, bukan hambatan lilitannya. Yang ini juga sama untuk hambatannya itu, kalau yang ini itu ada nilainya lur, ini 105 ohm. Nah ini yang hijau itu yang mati ya, hambatannya itu 1, mega ohm. Jadi untuk yang biru ke merah itu masih jalan, namun untuk bagian yang startingnya atau yang kabel warna hijau itu yang tidak jalan alias mati. Oke, untuk pengerjaan kali ini akan saya terapkan yaitu konsepnya itu 0 rupiah ya, tanpa menggulung ulang. Terkecuali kalau sudah tidak bisa diakali lagi, itu terpaksa harus digulung ulang ya. Tapi kali ini saya akan coba untuk konsepnya itu 0 rupiah terlebih dahulu. Sebelum menggulung ulang, jadi akan saya terapkan konsep 0 rupiah terlebih dahulu. Akan saya bongkar dan akan saya cari itu yang gulungan yang putus ataupun yang korosi. Dan apabila yang korosinya itu sudah melebihi 50%, lebih baik digulung ulang saja ya. Jadi ini akan saya bongkar terlebih dahulu dan saya akan cek untuk kondisi lilitannya ya. Oke, ini langsung kita proses pembongkaran saja. Kita lepaskan semua. Untuk ini bagian kelai pembuangannya kita lepas, dan untuk kalenden itu juga fanbelnya itu dilepas semua ya. Juga untuk tiang penyangga ke as pengering itu bautnya juga dilepas ya. Perkabelan juga harus dilepas semua dulu biar lebih enak untuk membongkarnya. Oke, ini sambil kita tidurkan untuk mesin cucinya untuk lebih mudah. Nah ini untuk kalendernya kita buka. Membukanya tinggal kalian tarik sedikit sambil diputar ya. Oke, ini sudah terlepas. Untuk fanbelnya kita buka untuk baut sekrup-sekrupnya, yang untuk cover tutup bawahnya. Jadi untuk dinamo pengering ya, selain digulung ulang itu bisa dicari dulu mana yang putus ya lur untuk lilitannya. Jadi biasanya itu korosi kena air ataupun di sambungannya itu kurang kencang, karena kebanyakan dinamo sekarang itu menggunakan kawat aluminium dari pabrikannya. Itu tidak menggunakan solder ya, hanya dililitkan ke kabelnya untuk menyambungnya. Biasanya kalau nggak dililit ya pakai itu apa namanya, pakai yang untuk sambungan yang sambungan yang itu yang dipres ya, bukan pakai timah solder.
Jadi itu sering terjadi ngepong ataupun korosi di sambungannya. Dan untuk cara menggunung ulang di dinamo pengering mesin cuci itu sudah ada di video saya sebelumnya, itu sudah ada beberapa video ya. Tinggal kalian kalau pengen menjadi referensi untuk menggulung dan jumlah lilitannya berapa, bisa kalian tonton di video saya. Itu sudah ada beberapa video yang tentang menggulung dinamo pengering. Oke, ini untuk bautnya sudah terlepas semua ya. Ini tinggal kita buka untuk puli sambungan as pengeringnya. Kita buka menggunakan kunci T8. Lalu tinggal kita tarik untuk bodi belakangnya ya. Oke lur, ini untuk penampakan dinamo pengeringnya ya. Sudah saya lepas tadi, agak sedikit susah untuk as pengeringnya, itu agak lengket di pulinya. Namun ini sudah berhasil dibuka. Oke, langsung saja kita buka untuk dinamo pengeringnya. Kelihatannya untuk dinamo pengering ini sudah pernah direparasi. Terlihat dari klem aslinya itu sudah diganti dengan dua buah baut ukuran 10. Sudah tidak menggunakan klem ya, itu ada bautnya sudah. Jadi kemungkinan itu sudah pernah dibongkar sebelumnya. Ya, mudah-mudahan masih bisa diperbaiki ya tanpa menggulung ulang. Ini kita bongkar untuk kedua buah bautnya. Ini klem-klemannya sudah tidak ada yang bawaan pabrik. Ini bautnya agak lumayan keras ya, kemungkinan kena karat. Untuk pulinya nggak usah dilepas lur, langsung saja kita lepas untuk cover yang bawahnya saja. Ini yang atas nggak usah dilepas juga nggak apa-apa. Ya seperti ini, langsung kita gedor-gedor sedikit menggunakan tang. Dan ini ada baut satu lagi. Oke, ini agak keras ya lur, untuk bautnya mungkin sedikit berkarat. Nah ini sudah mau terlepas. Ini kita pukul-pukul ini lur, untuk supaya itu mempermudah kita menariknya. Ini untuk mempermudah menarik besi karetnya. Nah seperti ini ya, ini sudah terlepas untuk spoolnya. Kalau kita lihat-lihat di sini agak sedikit hitam, tapi kelihatannya ini bukan hitam dari lilitan, namun seperti kotoran, seperti apa namanya ini, kayak mika leleh ataupun kayak kotoran apa ini ya, kayak oli seperti itu lur.
Ini kita lepas terlebih dahulu. Oke, kita posisikan kamera di sini, kelihatannya lebih mantap ya untuk angle gambarnya. Kita lihat di sini ada sesuatu yang mencurigakan ya. Untuk selongsongnya itu ada yang terbakar di sini, kelihatan bolong. Kemungkinan kawat ini ya yang di area selongsong yang bolong itu yang mungkin putus. Semoga saja masih bisa diperbaiki ya, sehingga tidak perlu digulung ulang. Oke, untuk ikatannya kita lepas terlebih dahulu menggunakan tang potong. Ini kita lepas dulu untuk di bagian kabelnya ini ya. Dan benar saja ini lur, untuk yang selongsong bolong itu kabelnya itu putus. Ini putusannya nih. Kemungkinan ini yang jalur yang ke kabel warna hijau tadi ini yang putus. Ya, mudah-mudahan cuma disambung saja ke kabel yang warna hijaunya, terus bisa hidup lagi ya, kita tester. Ya, ini memang benar ini yang ke kabel warna hijau yang untuk starting kapasitor. Karena untuk lilitannya itu yang bagian dalam. Berarti itu lilitan untuk starting. Oke, kita tarik kabel warna hijaunya dan kita akan langsung sambung saja ya. Dan untuk menyambungnya itu seperti biasa ya, hanya kita lilitkan saja dengan kuat ke kabelnya dengan 2 buah lilitan ya. Kita bagi 2 kabelnya, lalu yang terakhir kita lilitkan lagi seperti itu. Itu sudah cukup kencang untuk kabel jenis aluminium. Oke, ini kita kerik memutar kalau bisa ya. Jadi untuk kawat aluminiumnya itu dikeriknya itu memutar, jangan cuma sebagian sisi, biar itu untuk koneknya itu bisa konek semua ya, untuk sisi-sisinya kawat aluminiumnya. Kalau cuma sebelah nanti tidak terlalu konek ya, bisa ngepong. Oke, kita coba lilitkan. Ini harus hati-hati lur, biasanya kalau terlalu kencang juga si kabelnya itu bisa patah. Nah, ini sudah lumayan kencang kelihatannya. Namun sepertinya itu ada yang lupa lur, ini belum dikasih selongsong ya. Coba dikasih selongsongnya. Wah, terlalu pendek ya, harusnya selongsongnya dulu, ini selongsong bakarnya ini. Oke, ini kita lepas lagi lur, kita kasih selongsong bakar dulu ya, biar lebih rapi. Kalau menggunakan solasi ban itu kelihatannya kayak kurang rapi lur.
sudah kencang lilitannya ya. Harusnya tadi dikasih selongsong itu ya, udah kencang, ini malah dibuka lagi. Oke, kita masukkan selongsongnya dulu ini Lur. Nah, seperti ini. Setelah itu nanti akan kita lilitkan lagi seperti awal tadi. Usahakan yang kencang ya untuk melilitnya, tapi hati-hati jangan sampai untuk kawatnya itu putus. Tuh kan bener putus. Kita harus kerik lagi dari awal. Udah apa-apa Lur, emang kawat aluminium itu emang seperti itu ya. Ya, kita kerik lagi, ini buang dulu untuk yang putusnya. Oke, kita kerik lagi seperti awal, melingkar ya. Usahakan semua sisinya itu bisa terkelupas semua untuk lapisan emailnya, supaya untuk terkoneksinya itu bisa terkonek dengan sempurna. Oke, kita coba lilitkan kembali ya. Ini harus hati-hati, jangan sampai putus lagi karena kawatnya itu sudah pendek sekali nih Lur. Kalau putus lagi ini repot nih, untuk mengeriknya susah ya. Udah pendek untuk kawat startingnya nih. Oke, harus hati-hati ya. Ini perlahan saja tapi harus kencang. Oke, pelan-pelan saja guys. Nah, seperti ini. Baru kita selongsong bakarnya itu kita masukkan selongsong bakar seperti ini. Baru ya kita bakar. Ini ada bekas solasi banyak. Oke, kita bakar dulu ya, baru nanti kita ikat menggunakan kabel tis. Oke, ini dirasa sudah lumayan kencang Lur. Kita tambahkan satu lagi biar lebih kencang itu ya, karena nanti kalau tidak kencang, kalau pas putarannya itu tinggi itu bisa lepas, nanti malah itu putus lagi untuk kawatnya ya. Oke, ini kita kasih 3 kabel tis, dirasa sudah cukup kuat ya. Tinggal kita rapikan.
Dan kita coba ukur ya untuk kabel yang warna hijau yang semulanya itu tidak hidup, apakah sekarang setelah kita sambung itu hidup. Itu untuk kabel hijaunya, yang untuk kabel ke kapasitor starting. Ini kabel warna hijaunya kurang panjang ya. Nah, ini dia kelihatan ya untuk kabelnya. Ya, itu lur, bisa kelihatan di multitester itu. Bentar dulu, ini testernya agak, oh ini selektornya kurang pas ya. Nah, ini sudah pas. Nah, itu sudah ada nilainya 105 ohm ya, itu normal. Kita pindah ke biru ke merah. Dan disitu nilainya 106 ohm. Oke, normal lagi lur. Untuk nilai hambatannya udah sesuai, menandakan untuk gulungan itu sudah hidup ya. Oke, ini kalau rangkaian serinya 211. Oke, udah mantap ini. Lanjut akan kita rakit seperti semula lagi, baru nanti akan kita testing. Kita tes nilai ampernya berapa ya. Seharusnya itu di bawah 1 ampere ya. Dan pastikan untuk as rotornya itu tidak seret ya loh. Harus berputar lancar. Kalau kita putar dengan tangan itu ringan. Oke, kita masukkan untuk kabelnya ya ke tutup bagian atau casing bagian bawah. Situ ada lubang untuk lewat kabelnya. Oke, kita posisikan seperti semula lagi untuk gulungannya. Nah, ini ya sudah ke posisi awal lagi. Yuk dilanjut lur, jangan lupa ini akan saya kasih grease ataupun stempet supaya itu agar si asnya itu berputarnya itu lancar dan lebih awet ya, tidak gampang seret. Gunakan stempet itu yang high temperatur lur, jangan stempet yang biasa, karena ini kalau asnya berputar itu terkena gesekan itu menimbulkan panas ya. Kalau stempet yang biasa itu akan cepat mengering, maka pelumasannya itu akan jadi cepat berkurang ya. Oke, di sini sudah kita kasih stempel, saatnya kita rakit ulang lagi lur. Dipasang lagi ke posisi awal, kita cari posisi yang pas ininya lur. Nah, ini bautnya belum masuk guys. Oke, kita masukkan ke lubangnya. Oke, kita coba baut dulu.
Oke, ini situasi malam hari guys, banyak suara hewan-hewan. Ini suara toket juga nih. Oke, kita kencangkan ya kedua bautnya ini. Dan selanjutnya kita pukul-pukul untuk pojok-pojoknya supaya asnya itu bisa berputarnya itu ringan. Kalau belum ringan bisa dipukul lagi lur, cari putaran yang ringannya. Nah, seperti ini bisa diketor-ketor seperti ini. Nanti otomatis putarannya itu akan ringan dengan sendirinya ya. Nah, ini udah mulai ringan. Ya, sudah ringan ya. Oke, biar tambah ringan. Nah, ini sudah sangat ringan. Saatnya kita akan uji coba guys. Saya ambil tang ampere dulu ya, dan juga cek AC yang biasa suka buat mencoba ini. Dan harus menggunakan tang ampere ya, supaya ampernya itu kelihatan berapa ampere, sesuai dengan standar ataupun tidak ya. Kalau sesuai standar berarti untuk gulungannya itu masih bisa digunakan kembali ya. Kalau ampernya sudah terlalu tinggi berarti itu gulungannya udah mulai short untuk kawat emailnya, lapisannya itu sudah terkelupas. Harus digulung ulang ya kalau ampernya itu tinggi, karena itu akan menyebabkan panas dan juga menyebabkan itu boros listrik juga, dan tenaganya itu berkurang lur. Ini yang kabel warna hijau ke kapasitor starting 1, yang kabel satu lagi yang kapasitor itu kita kasih ke kabel warna merah yang buat setrum 1 ya. Dan ini kabel yang biru juga buat setrum. Seperti ini untuk cara pasangnya. Dia sudah berputar ya lur. Dan untuk ampernya kelihatannya di sini itu 0,9 ya, jadi itu masih standar ya. 0,91 itu masih bagus untuk gulungannya. Jangan 1 ampere lebih ya, karena kawatnya ini tadi kelihatannya itu 0,35 ya. Kalau 1 ampere lebih menandakan itu untuk kawat 0,35 buat pengering, berarti sudah terjadi ada yang mengelupas ataupun mikanya sudah ada yang mengelupas, jadi sehingga short ya lur. Ini masih standar untuk 0,91, jadi masih bisa kita pergunakan kembali untuk dinamo pengeringnya. Oke, ini sudah mantap jiwa mempesona ya lur. Terima kasih banyak mungkin untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya kawan-kawan semua. Oke, ini sudah berhasil untuk kali ini dengan konsep 0 rupiah. Berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.